Wajad itu, wajdun. Itu ya maknanya wajad, menemukan, merasakan, yajidu. Namun ini dijadikan istilah oleh orang sufi. Ma yajidu, apa yang dia dapatkan, dia rasakan. Fi qalbihi, di dalam hatinya. Disebabkan dia melihat atau mendengar sesuatu. Apa yang didapatkannya? Mungkin kesedihan, mungkin kegembiraan, mungkin khauf, takut, mungkin roja, harapan, mungkin syauq, rindu, mungkin khauf, haibah, ketakutan yang sangat kepada Allah, mungkin nangis, buka. Banyak sekali yang dirasakan. Maka tidak dipilih salah satu dari apa yang dirasakan ini untuk dijadikan istilah. Akhirnya diistilahkannya wajad. Wajad ini disebabkan dia melihat, atau mendengar. Kalau mendengar Quran misalnya, ucapan yang halus dan bernilai sastra yang tinggi seperti syair, qasidah, lirik-liriknya, atau melihat alam semesta, kaun. Contoh mudahnya begini: orang lagi ditinggal kekasihnya, mendengar lagu putus cinta, itu liriknya langsung, maka dia mendapatkan makna lirik itu di hatinya. Kalau ada lah, kalau orang yang baru nikah ngedengar putus cinta, nggak ngedengar apa-apa. Nanti ada lirik yang sesuai dengan dia yang ada dalam hatinya. Nah, orang kaitannya kepada Allah, jika hatinya bersih, dia akan menemukan semua sifat-sifat ini. Tergantung liriknya. Al-Quran cerita neraka gemeter, cerita surga gembira, kabar gembira dia suka, dan maka dia penuh tadabbur dan istighraq ke dalam kalamullah. Nah, kalau kita memang nggak ada Allah di dalam jiwa kita, tidak hadir, tidak bersih, mau hafal 30 juz juga nggak ada wajad. Maka wajad seorang sufi mendengar qasidah, terus sampai gerakan yang keluar dari wajad sebetulnya secara hukum fikih tidak dosa. Contohnya seorang gadis punya kekasih dan dia takut kekasihnya jika melamar tidak diterima karena bapaknya galak lah, memberanikan diri laki-laki itu. Kan mungkin anaknya di dalam rumah itu sudah gelisah. Nah, ini kan apa yang dirasakan dalam diri, gelisah saja itu menimbulkan gerakan. Ada orang gelisah? Kan nggak ada. Apa yang dia temukan dalam dirinya mungkin mempengaruhi anggota tubuhnya. Dan sekarang orang yang bergerak begini karena gelisah, dosa enggak? Begitu si laki-laki itu mengucapkan, maaf Pak, saya mau ngelamar anak bapak, gue terima loh, katanya gitu. Itu mungkin si perempuan itu lari ke dalam kamar dan berdiri di depan kaca. Terus ini dosa nggak ini? Kalau itu betul, kalau bohongan dosa Pak. Burak-burak bohongan, bahkan menikmati dengan syahwat, dosa. Berbeda antara baik dan buruk, antara sidik dan kadzib. Baca perkara wajad di buku tasawuf Imam Junaidi, kalau tidak sidik marah. Sidik saja kadang-kadang disuruh sembunyikan agar kuat. Ini wajad kalau meledak Pak, bukan hanya sebuah gerakan, mungkin jeritan. Orang yang sangat tertekan mungkin menjerit karena ada kelemahan dalam jiwanya, tidak mampu. Nah, sifat-sifat mulia itu nur yang di dalam diri manusia, ruh,
yang anwar, asror, wahbiyah, atau minnah, sifat-sifat mulia. Kalau sudah ada dalam dirinya, maka timbul lidah, telinga, batin, ya, akan mendapatkan makna-makna ketuhanan, ya, yang tersimpan dalam lirik-lirik qasidah dan ayat Al-Quran, ya, maka ada wajah. Coba Imam Al-Junaidi ketika sedang berjalan penuh dengan merenung apa, ya Allah, saya ditempatkan oleh Allah sebagai ulama besar dan orang semua meneladani saya, dan itu menyebabkan orang itu menjadi sombong. Sedang menolak pikiran itu, pikiran jahat yang dari tubuh ini, ya, sambil berjalan, lalu melewati rumah seorang perempuan yang sedang melantunkan syair kesedihan ditinggal kekasihnya. Persis ketika Imam Junaidi di dekat rumahnya sampai kepada penggalan syair itu, Imam Junaidi langsung, dia tidak mampu menahan gejolak. Si perempuan itu sedang meluahkan melalui bait syair, ya, marahnya kepada kekasih. Kan ada lagu dangdut begini, bukan perpisahan yang aku sesali, tetapi karena lu ada gue jadi menderita. Kalau lu nggak ada gue nggak menderita. Kan salahnya apa tuh? Dia hadir dalam hidupku, kan gitu. Ada. Tetapi Imam Al-Ghazali yang wajahnya lain lagi merasa bahwa dia ngaku itu dosa, jadi merasa ada itu penyebab semua dosa. Coba orang melakukan maksiat, kan Tuhan nggak ada sudah dalam perhitungan dia yang ada kan dosa. Coba kita kenapa nggak khusyuk? Karena wujud Allah yang maha besar itu kalah. Perempuan ke mall beli baju cuma salah warna, itu sembahyang ingat aja. Kan wujud baju salah warna itu mengalahkan wujud Allah yang maha besar. Dan nafsu itu kita selalu, ilmuku, amalku, akhlakku, solehku, hartaku, rumahku, mobilku, biniku, akuku. Sedangkan orang sufi melihat semuaku ciptaan Allah. Coba, ini manusia, ya, manusia ini punya zat, punya sifat, punya fi'il. Ini manusia. Fi'il ini punya infial. Infial ini karya yang dihasilkan melalui perbuatan dia. Ya, ini kan alat-alat ini semua kan keluar dari perbuatan manusia ciptaan. Al-Quran mengatakan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakanmu. Kamu kan punya zat, punya sifat, punya fi'il, dan apa yang kamu kerjakan. Karya cipta kamu dengan kamunya adalah ciptaan Allah. Berarti Allah, ya, Allah punya zat, punya sifat, punya af'al. Allah itu karena punya karya. Karyanya itu kita, dan ciptaan kita adalah karya Allah. Nah, kita dikasih hidayah, bisa sholat, bisa ibadah, bisa berakhlak, rezeki rohani, apalagi rezeki materi. Nah, orang sufi ini fana sampai dia mengatakan, oh berarti kalau saya bisa ibadah, yang sebenarnya yang ibadah Allah. Untuk menolak pengakuan dirinya sampai Allah yang dikatakan yang beribadah, al-abid wal ma'bud, al-muhib wal mahbub, al-arif wal ma'ruf, ar-ra'i wal mar'a. Dia tidak ada. Di belakang ayat itu dia mengatakan Allahu ahad, wajibul wujud. Kita tidak ada wujud, tidak ada. Nah ini, ya, baru dia punya wajah.
Orang yang lagi sakit hati, lagi jalan, ada orang lagi bernyanyi, ya, apalah liriknya, dasar laki-laki sama sambil geledek misalnya begitu. Wah, terus petir sama guntur-gunturnya akan terus itu wajar namanya itu. Lah orang yang nyanyi dia yang lagi karena mendapatkan makna di lirik itu di dalam dirinya. Nah, wajah ini adalah seseorang yang hatinya bersih dan dia dalam hadrah ilahiyah, maka ketika dia mendengar atau melihat sesuatu terus dia nisbatkan kepada kekasihnya, yaitu Allah. Semua orang mendapatkan wajah ada kekasihnya. Ya. Makanya kata mereka, semua orang punya Laila. Ya, Lailaku Allah. Katanya. Semua orang punya kekasih, kekasihku Allah. Maka wajahku semua kepada kekasih. Kisah-kisah wali, dia ngelihat api, orang lagi bakar sate lah. Ya. Begitu dia ngelihat, takutnya di neraka, pingsan. Itu wajah itu bukan hanya menimbulkan gerakan, jeritan, bahkan pingsan. Karena ada kisah Imam Syafi'i di depan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, sedang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba mendengar ada orang melantunkan Al-Quran sampai ke ayat neraka. Imam Syafi'i pingsan, berhenti detaknya karena takutnya. Orang mengira mati, orang-orang udah siap-siap untuk melakukan prosesi. Kata Imam Ahmad, sebentar dulu, terus bangun. Ya. Kita jika disebut tentang Allah, kalam Allah, rahmat Allah, nikmat Allah, siksa Allah, kemurahan Allah, apa yang kita dapatkan di sini? Nggak ada, karena nggak ada Allah. Itu maksudnya wajah.